Kalau orang di luar sana menganggapnya Batam ini tempatnya enak untuk cari kerja, padahal kalau kami udah nyampe sini pasti akan merasakannya ya kan? Jadi udah setelah itu baru dapat kerja. Di grosir. Di grosir itu pun 1 bulan. Bagiannya apa coba? Apa itu? Bumbu-bumbu itu, bumbu-bumbu dapur. Ngulek bumbu apa? Enggak, masang itu loh mas. Masang togel. Ini apa namanya? Kayak majang-majangnya gitu. Di rak-raknya itu kita ngambil dari itu terus disusun gitu. 1 bulan aja itu aku. Baru abis dari situ aku ikut kakak aku punya kawan, dia punya kerjaan dia pribadi kan, dia kayak macam pengiriman barang gitu. Oh, dia usaha, cuman pengiriman barangnya bukan pengiriman barang Indonesia. Dia orang yang di luar tinggal di Batam, kayak contohnya dia punya villa di Batam atau rumah di Batam, dia mau pindah nih ke negaranya lagi, barang yang masih dia sukai, yang barang antik-antik dari kita ini yang mau dibawa pulang. Dia mau bawa pulang itu apa namanya itu, kerja ekspedisi atau kargo gitu. Cuman kerjanya kadang 1 minggu 1 kali 2 kali. Gajinya gimana gajinya? Gajinya harian nih. Harian. Di grosir? Di grosir bulanan. Itu pun masih training itu. Karena di bagian bumbu-bumbu nggak kuat, lama-lama rasa aroma bumbu. Nanti aku di bumbuin pula. Jadi setelah ikut itu teman kakak itu nggak lama, itu nggak nyampe 1 bulan itu. Habis itu ditawarin lagi kerja. Orangnya bilang awalnya kenalnya dari kerja yang itu, yang tadi itu bang, yang bumbu. Bukan, yang kargo itu. Dia supir kayak macam bawa mobilnya gitu. Karena aku duduk di depan sama dia itu kan. Di depan mobil, habis itu ketabrak. duduk di bangku depan. Lah sama supir berjejeran gitu. Aku pikir mas, dia duduk di bangku depan, kan duduk depan mobil. Mungkin nggak nyampe sekarang ini bang. Nah terus ya habis itu ditawarin lah sama si supirnya, kalau kamu kerja kayak gini katanya seminggu 2 kali 3 kali, mending ikut saya aja katanya. Kemana? Kerja apa bang? Aku bilang bikin taman katanya. Bikin taman? Iya, bikin taman. yang di pinggir-pinggir jalan itu? Iya. Bikin taman, motong-motong rumput. Iya, motong-motong bunga. Di pikiranku sama kayak abang bilang kayak gitu. Bikin taman otomatis kalau enggak paling jauhnya kita ngurus taman lah, kayak nyiram apa nganu rumput gitu. Di pikiran aku kayak gitu. Ternyata setelah aku datang ke lokasi gitu, mana pak, aku bilang tamannya yang mau aku urus, aku bilang. Dia bawain dorongan yang buat nganuk tanah itu sama cangkul. Taunya mau bikin taman itu, belum jadi taman ternyata larinya bangunan. Rupanya tamannya belum jadi, ternyata mau bikin taman, ternyata bukan ngurusin taman. Itu 1 hari aja aku kerja bang. Di mana itu, di mana? Bikin taman itu di mana? Di Kepri, yang pom bensin Kepri itu tahu kan? Kepri pom bensin kan sebelah sini kan banyak itu orang yang kayak tumbuh-tumbuhan itu dulunya aku tuh yang nyangkul depan itu sampai parit itu. Kirain emang ngurus taman kan, nyiram bunga apapun nganu rumput, taunya mau bikin.
Aduh. Itu enggak, itu harian 80.000 sama makan sekali. Makan cuman dibayar makannya aja. Tapi hariannya nggak dibayar. Besoknya kan aku nggak masuk lagi. mau 1 minggu nggak bisa bangun gini. Berarti 80.000-nya nggak dapat. Ditelepon sama mandornya itu. Wito katanya masuk lagi nggak? Iya pak, salah sambung gue bilang. Jadi kalau mandornya nonton minta maaf. Minta maaf lah pemandor. Aku pikir ngurus taman. Bapak sendiri yang salah. Ternyata bikin taman. Kapalan semua, dari kapal pesawat semua ada di sini. Ada di tangan. Itulah bang, baru dapat kawan tetangga sebelah ikut. Itulah kerja. Dapat kerjaan yang Bagus ini, yang ini bagus. Agak dia bagus. emang lama kerja di situ, cuman ngelihat aku mungkin nganggur kan setiap hari ya kan, aku kan kerjaannya nganggur itu nyuci motor terus setiap hari di depan itu. Nyuciin motor di depan, mungkin apa ya kan, mungkin mikirnya orang ini motor dicuciin terus, apa orangnya masih nggak pernah mandi kan. Jadi Akhirnya ditawarin kalau mau kerja ya ayolah ikut aku katanya. Kayak gini udah akhirnya ikut dia. Paling lama kerja di mana tuh? di spa. Oh, spa. Spa. Ya mudah-mudahan spa apa namanya? Spa di SK. JSK. Ya. Oh. Gak apa-apa, disebut aja Spa JSK. Kemarin pasti kena lockdown kan? Ya. Siapa tahu ada video ini Spa JSK rame lagi. Kalau ada Tamunya tapi udah buka sekarang. udah, cuman beberapa tempat aja. Nah, cerita waktu kerja di Spa JSK kan masuk itu dipanggil, masa langsung kerja. Namanya kerja di spa kan pasti ada nggak sembarangan. Iya, nggak sembarangan. Nah, jadi pas datang Ya kita karena dari orang sebelah itu, tetangga itu ya kan, jadi langsung suruh interview sama dia juga, datang ke office-nya gitu kan. Besok udah mulai kerja. Udah langsung kerja. Bagian terapis Pak. Langsung bisa terapis? Enggak lah, semua dari nggak, ibaratnya tahu sendiri, dari kampung ke Batam tujuannya ke PT, masuk ke Pak, dari situnya aja nggak ada skill. Nyampe ke Batam mau nyari PT, ketemunya ke pasar grosiran kan. Nah, habis itu dari grosiran ketemu ke kargo, habis kargo ketemu ke cangkul. Cangkul dulu, taman dulu. Habis itu diterima di spa. Nggak ada pengalaman. Kok bisa? Training atau enggak? Training adalah paling 1 bulan mau 2 bulan di training, belajar di situ. Ada gurunya yang ngajarin? Ada gurunya di situ. Pokoknya terima kasih lah buat SK Spa ya kan, yang sudah kasih pengalaman, ngasih aku pengalaman dan pembelajaran, baik dari kakak-kakaknya yang dulu ngajarin saya. Itu kan ilmu ya. Aku jujur aja nggak ada sedikit pun dulunya skill masak situ. Kalau nggak kerja di situ gitu, ibaratnya. Betul kan? Betul, ilmu itu. Ilmu yang paling mahal itu kan pengalaman. Karena nggak bisa didapatin di sekolah. Dapetin sekolah pengalaman ini. Ini kerja nih di spa tadi, JSK ya? JSK spa tadi. Berapa lama? 5 tahun lah. 5 tahun? 5 tahun. Lama juga. Nggak pernah pindah-pindah. Ya. Berarti mas ini orangnya betahan kalau kerjaan? Orangnya betahan. Yang nggak betahan itulah tadi, bikin taman. Jadi kerjanya spa. Spa. Cewek cowok layani.
Kalau cewek untuk refleksi aja lah, kaki saja. Ini Mas, ini kan spa meses ya kan di Batam ini kan dikenal orang kan negatif. Apalagi yang pinggir-pinggiran gitu kan negatif ya kan. Coba Mas jelasin dulu, sebenarnya Mas negatif nggak sih kerja di situ? Kalau aku yang rasain ya kerja di situ, kalau saya yang kerja di situ malah melihat orang yang kerja di luar kerja saya itu, malah aku mikirnya yang negatif ke orang yang kerja di luar tempat kerja saya. Kenapa begitu? Karena apa? Perusahaan yang saya kerja itu, di spa yang saya kerja itu betul-betul dia itu karyawannya itu sangat bagus lah. Dari dari peraturannya bukannya ketat, emang itu harus gitu, SOP. Emang harus dilaksanakan SOP gitu. Dari cara melayani tamu, keramahannya pun, dari servisnya. Kalau untuk aneh-aneh nggak ada lah. Kenapa? Orang rumahku pun kerjanya di situ. Udah dapat istri di situ. Aku kenal orang rumah pun di situ. Nggak mungkin dong kalau misalnya yang aneh, positif, negatif. Iya, negatif ya kan? Nggak mungkin dong. Berarti kan orang ini tahunya nih pemikiran masyarakat nih, itu kan, bahwasanya tempat spa nih meses itu kan plus. Enggak. Di sini kenyataannya seperti apa tempat Mas kerja? Ada nggak plus? Sebenarnya emang ada plus. Di tempat Mas? Enggak, maksudnya emang di spa sebenarnya ada. Oh, yang pinggir-pinggiran mungkin kita. Tapi yang selama aku kerja di tempat aku kerja itu 100% nggak ada plus. Andaikan ada pun langsung ditindaklanjuti sama atasan. Itulah yang saya salutkan di tempat kerjaku itu. Oh, berarti keluar melenceng dari SOP langsung ditindak. Langsung. Kan Mas ini cowok nih, spa. Cowok atau cewek nih? Kemarin cowok. Kan banyaknya kan spa kan orang pikirkan spa ini tempatnya yang cewek-cewek kan? Cewek ya. Yang cewek dihandle cewek, yang cowok dihandle cowok. Banci. Kalau banci kan jelas. Cewek deh berarti, cewek dan cowok. Kalau banci jelas. Jelas apanya? Jelasnya apa? Karena customer udah dikategorikan laki-laki lah kalau tempat kami mah udah. Tapi yang namanya karena kita itu menghargai kan, tapi tidak bencong terus kita berlagak-lagak kayak banci juga. Macam diri kita itu dinampakkan kali kalau kita ini maksud aku megang. Gitu ya. Jangan terlalu tak boleh gitu. Pelayanan soalnya. Servis ya kan. Oh, tapi dihandle sama cowok. Iya, karena kecuali transgender kali ya. Kalau transgender yang cowok sudah pindah jadi perempuan, ganti kelamin, jadi dihandle perempuan. Iya, pasti itu. Kejadian lucu ada tak kejadian lucu? Waktu lagi kerja nih, pernah handle yang lucu-lucu tak? Misalnya gay. Kalau gay kurang sih di sana, kurang. Kurang ini nggak ada sih Bang. Cuma tamu yang kayak gitu. Iya, ada. Yang penting kita ibaratnya jangan ditunjukkan. Seperti apapun customernya, yang penting kita tetap jadi kita gitu, yang jangan ngikuti sifat customer gitu, maksudnya emang sih semuanya itu kan kita kan sebagai orang yang nyervisnya itu kan ibaratnya apa ya, orang melayani tamu ini ada batasnya juga ibaratnya. Oh itu ya. Meskipun ini minta nggak boleh itu, diturutin semuanya. Nggak semuanya diturutin. Yang sewajar-wajarnya aja kita turutin.
kembali lagi SOP tadi. SOP tempat tadi. Iya, SOP tadi itu yang harus kita yang paling utama kembali ke situ lah. Jadi sekarang udah bisa lah terapis kaki. Bisa. Kalau misalnya sakit kepala dari kaki. Dari kaki. Sakit mata dari kaki. Dari kaki. Kalau nggak mau sakit matanya nggak usah ada kaki. terus setelah 6 tahun tadi ya? 5 tahun ya? 5 tahun. 5 tahun ya kerja di situ, dapat istri malah sampai dapat istri, dapat anak. Di sini kan yang nonton kan juga apa namanya, paham bahwasanya enggak semua tempat terapis, tempat massage itu negatif. Ada juga yang positif tapi orang nggak tahu gitu ya. Ada tempat yang positif tapi orang nggak tahu. Yang benar-benar tempat terapis lah ibaratnya. Iya. Dia benar-benar kesehatan lah ibaratnya untuk kesehatan. Itu sekali terapis berapa sih? Mahal nggak? Tergantung treatment lah bang. Oh, tergantung treatment. Nah, kalau kaki aja bang mungkin satu itu dia paling lama ya paling sedikitnya 1 jam lah kaki aja. Iya, paling lamanya nyampe 2 jam lah, 2 jam kaki aja. Pakai itu ya yang alat yang kayu-kayu pakai tangan. Wih, berarti kita pakai tangan, kapalan tangan, bukan cuma kapal, pesawat. Sekarang udah nikah, dapat istri di situ. Udah nikah. Kemarin udah dapat anak udah ada anak. 1 tuh. Kemarin kenapa berhenti? Kemarin karena lockdown inilah bang. Lockdown ya, tamu kurang. Oh, turis dari Singapura, dari luar pun ditutup ya. Customer hampir 90% dari orang sana lah, orang lokal cuman berapa, ada sih cuman ya bisa di inilah, bisa di ini. Banyak mana tamunya tempat terapis ini, orang lokal atau turis internasional? Jelas lah turis internasional, terutama Singapura, Malaysia lah. Karena dekat ya? Iya, karena dekat itu. Dapat tips? Kalau masalah tips itu ya kembali lagi rezeki lah bang. Tapi sering nggak dapat tips? Sering. Dapat tips paling gede? Paling gede saya pernah dapat $50. 500.000 dolar Singapura. 500.000. Tapi dolar Singapura kalah sama dolar Indramayu. Berapa lama kemarin nganggur mas? 3 bulan lah. 3 bulan. Ada 3 bulan. Sekarang bergabung di Amanah Kurir. Amanah Kurir. Dulu aku sempet dalam hati, ya Allah, gimana caranya jangan frustasi gitu. Karena mulai frustasi karena nganggur nih. Frustasinya itu bukan frustasi apa ya, karena kita menengok kondisi keluarga pun di sini, kayak contohnya anak pun di sini, istri pun di sini, otomatis kan kehidupan kita kan kehidupan nggak berjalan terus ya, nggak, ibaratnya nggak cukup dengan makan ya, karena di perantauan ini tahu sendiri beda di kampung. Pengen beli mobil, pengen beli pesawat. Meskipun kita dikasihnya, ya terima kasih lah kepada pemerintah atas sumbangan sembakonya apa ya, tapi kan kita nggak selamanya gitu kan. Makan doang gitu. Iya, karena kan ada kebutuhan yang lainnya. Ya, listrik contohnya ya listrik, kan. Air. Ada dapat makan, nggak ada listrik, nggak ada. Nggak mandi. Bensin, nggak mungkin bensin itu beras dituangin ke tangki. Betul kan bang? Betul. Makanya saya gimana caranya jangan frustasi gitu. Itulah ngelamar kerja. Padahal coba-coba loh. Di Facebook itu coba-coba itu. Aku emang kalau rezeki itu nggak kemana. Iya. Oke. Sampai di sini dulu lah nanti ceritanya ya. Nanti ke depan besok kita cerita lagi. Sampai di sini dulu video kali ini, jangan lupa subscribe. Mas punya channel YouTube kak? Enggak ada.
Itulah pengalamanku. Itu pengalaman Mas Vito dari awal ke Batam sampai sekarang bergabung di Amanah Kurir. Semoga bisa lebih sukses dan betah sama bisa bertahan lama, bisa sukses, bisa jualan, bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baru. Amin. Ya, jangan lupa doanya, jangan lupa klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.